Nah, semangat Pak ya. Jadi mungkin sebelum memulai mau perkenalkan dulu Pak Ardan, bisa lanjut ke slide berikutnya Pak. Jadi aku adalah putra daerah Pakandangan Pak, orang tua di Pakandangan kedua. Jadi di Kabupaten Padang Pariaman. Terus selanjutnya mulai berkarirnya di Sumatera Barat, artinya di kampung halaman kurang lebih setahun belakang sampai saat ini gitu. Dari awal perjalanan mungkin kalau dari pengalaman, jadi pertama bergabung di Riau, yaitu di PT Karang Abadi Sinar Mas Forestry. Kalau Bapak masih ada kertas, masih ingat lah apa itu Indakiat gitu, atau Riau Pub dan Tigar LPP, ada dua perusahaan yang besar. Selanjutnya tahun 2008 saya bergabung ke PT Surya Huta Jaya yang awalnya dalam grup Astra Group, diambil lagi sama Sinar Mas. Jadi dibantu di sana, mulai buka awal di sana sampai tahun 2010. 2010 saya bergabung lagi, pindah lagi, lompat-lompat lagi Pak, jadi kutu loncat gitu. Jadi pindah ke grupnya Jarum, itu PT Agra Maneksa. Jadi di sana juga hobi saya itu merintis hal baru Pak. Hutan, tanaman yang belum ini awalnya dari yang rusak gitu, kita benahi semua, kita tanami jadi hutan tanaman industri. Yang kurang lebih rata-rata kita menanam itu per hari Pak, 30 sampai 50 hektar. Sementara jarak tanaman itu adalah 3 kali 2,5. Jadi 1 hektarnya itu ada kurang lebih 1.600-an. Jadi berapa ribu bibit yang bertanam lapangan, itulah yang kita manajemen. Akhirnya saya kurang pas rasanya di Kalimantan gitu. Karena lihat orang Kalimantan dayanya itu putih Pak, kulit satu hitam gitu kan. Saya pengen jadi yang tergagahnya lah gitu. Di mana? Gitu. Saya pergi ke Indonesia bagian timur, ufuk timur, yaitu adalah Pulau Cendrawasih, yang disebut orang daerah Merauke. Tepatnya di distrik Animba. Di sana kalau saya merasakan betul Pak, Indonesia itu bervariasi. Dari barat kita ketemu orang rambut lurus, di timur ternyata ketemu yang rambutnya keriting. Terus dari kulitnya putih sampai ke kulitnya hitam. Jadi sana saya merasa nggak minder lagi Pak. Kalau di Kalimantan atau Sulawesi, Manado itu Pak, saya masih merasa minder ini. Tapi nyatanya, wah ternyata enggak, itulah ciptaan Tuhan gitu. Oke Pak, itu sekilas perkenalan gitu. Baik Pak, di sini setahun saya di rumah, alhamdulillah, karena panggilan hati juga, salah satunya adalah keluarga. Rasanya kurang lebih itu dari tahun 2004 sampai tahun 2020 saya bergabung di Pulau Glenik lah gitu. Terakhirnya di Palembang gitu, Ukipap dan Tigar juga, itu di pulau lagi Pak, di Teluk Daun namanya, atau di distrik Bagan Ramai. Itu udah kelihatan Pak, Bangka Belitung di seberangnya gitu. Memang sering di dalam pedalaman Pak, tapi sekarang ini berada di depan Bapak, cukup ramai dan bervariasi, saya senang sekali. Kalau di sana itu udah bisa ketemunya, udah pohon, apa tanaman, apa lama kalau kita itu jarang pulang Pak, pohon itu kelihatan cantik juga gitu. Indah juga ya, itulah jiwa kehutanannya. Baik, setahun saya di rumah, alhamdulillah. Pertama saya bergabung dulu karena latar belakang kehutanan. Jadi gimana ya caranya ini ilmu ini bisa berjalan. Saya hubungilah yang berkaitan kehutanan, ketemu teman-teman yang lainnya. Ya, saya pengen ini, udah, ini ada kegiatan penyuluhan kehutanan swadaya masyarakat gitu. Wah ini keren nih, swadaya loh gitu. Jadi gimana yang mengembangkan ini gitu. Ya saya bergabung di sana. Terus selanjutnya kompromi lagi sama teman-teman, gabung lagi. Ya dekat dukungan dari dinas dan pihak terkait juga. Kami dirikanlah satu kelompok tani hutan. Namanya kelompok tani hutan itu karena tempatnya itu Pak ringan-ringan gitu. Jadi bukan ringan kaki untuk menendang, ringan tangan untuk memecah, bukan. Nama daerahnya Pak. Jadi karena outputnya itu adalah lebah yang tidak bersengat. Dilihat dari literatur apa sih namanya, trigona. Gimana dong kalau kita kasih nama ringan-ringan trigona? Gak keren juga gitu. Oke, saya coba dirikan itu, udah alhamdulillah mulai berjalan dan cukup banyak support dukungan dari instansi terkait, terutama dinas kehutanan. Terakhir ya berkat
gabungan lagi Pak dari seluruh kelompok itu. Kami coba gimana untuk menyatukan ini. Ya, kami bikin juga namanya gabungan kelompok tani hutan. Kalau Bapak mungkin Gapoktan yang ada di kecamatan gitu. Kalau ini gabung kelompok tani hutan. Inilah wadah saya saat ini yang mengantarkan saya sampai ke depan Bapak ini. Salah satunya saya sekretaris Gapoktan Hut ini. Di seragam yang saya pakai adalah Gapoktan Hut yang bisa mengantarkan dan berbicara di depan Bapak. Syukur alhamdulillah Pak. Baik, di sini saya menyampaikan mungkin saya agak karena audiensnya banyak Pak ya, kayaknya saya harus keliling nih Pak. Karena ini penguasa hadiah itu penting kalau bagi saya sih. Kurang lebih berapa Pak? 85 orang Pak. Kalau depannya nanti barisan depan aja. Padahal depan ini ada yang senior juga nih Pak. Ini penyuluh udah pakar semua ini Pak. Tapi saya harus jalan nih gitu. Jadi di sini perawatan Pak. Di perawatan ini kita artinya Pak, kalau membeli itu mudah, tapi merawatnya itu susah. Sekarang Bapak beli satu stuk lebah trigona, mungkin tadi malam mudah Pak ya, perkenalan lebahnya, ada yang bersengat, enggak bersengat, mana yang galau-galau gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke materi perawatan. Jadi kalau saya memegangnya itu, merawat itu susah daripada mendapatkannya. Mendapatkan mungkin Bapak dalam berapa ini dengan ada uang langsung dibeli, tapi untuk mempertahankannya dan memperbanyaknya itu memang harus punya manajemen sendiri. Kalau itu Bapak loss manajemennya, jangankan bertambah, itu dia bisa berkurang Pak. Jadi salah satu yang harus kita perhatikan di sini, perawatan di sini adalah pertama Pak, jikalau Bapak mau membeli atau memiliki kloni galo-galo satu stuknya atau ini, kita mau apa sih penentuan dan pemilihan lokasi kita? Kita harus menentukan apakah lokasi kita dicocok nggak untuk tanam pakan galo-galonya ini. Harus kita lihat ya Pak. Pertama, lokasi yang disukai lebah adalah tempatnya terbuka, ya, dan disukainya sama galo-galo tempat terbuka, tapi bukan terbuka secara keseluruhan Pak. Maksudnya tidak terhalangi dengan bangunan, tapi kalau pepohonan yang sejuk dan lain sebagainya, dia sangat suka itu. Jadi karena suhunya itu tidak boleh terlalu panas, gitu. Ya. Terus selanjutnya berikutnya berhubung ke suhunya. Suhu berkisar antara 26 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan 70 sampai 80%. Saya melihat dari ini Sumatera Barat pada umumnya bisa mencukupi untuk aspek kedua bagian ini. Terus terdirinya cukup air bersih. Kalau kita simak di Sumatera Barat saya lihat sih kuranglah aktivitas kegiatan logging atau penebang kayu. Satu juga diingat Pak, sebenarnya nilai kayu yang ada di hutan, kalau Bapak ini di pinggir kawasan, itu cuma yang bisa kita ambil 5% Pak. 5% keuntungan dari kayu tanaman bisa kita ambil kalau kita merawatkan kayunya. Padahal 95% banyak nilai ekosistem yang lebih mahal daripada kayu. Salah satunya Pak, bisa kita tumpang sarikan ke lingkungannya, air bersihnya, sangat banyak. Tapi sementara untuk Indonesia pada umumnya, saya melihat di kacamata para petani kita di pinggir hutan, masyarakat kita, emas hijaunya adalah kayu. Tapi bagi saya, sudah saya ikuti perjalanan dari Sumatera sampai ke Papua, ternyata itu bukan, salah kita. Dengan air bisa membuat nilai yang uangnya. Dengan ekowisata bisa memberikan nilai. Dengan tumpang sari memberikan nilai. Dengan agroforestry kita campurkan apa? Tanam pertanian dengan tanam kehutanan itu berikan nilai. Tanam pertanian agrikultur bisa kita panen tiap bulan. Tanaman kehutanan ini lingkungan akan stabil. Bahkan ada Pak di dunia itu namanya income, emisi karbon dunia. Itu yang menanam akan dia mendapatkan bantuan dari luar negeri. Mudah-mudahan saya melihat di Indonesia akan bisa termasuk seperti itu. Itu makanya jangan kita menganggap yang paling bernilai itu adalah kayu, tapi bukan, salah kita. Karena sudah melihat sepanjang Sumatera sampai Papua itu bukan kayu lah yang paling bernilai. Banyak nilai di kita sesali Pak. Yang organik Pak, suka mandi, saya sangat tertarik ke hal itu. Jadi perlu ini Bapak dalami ini prospek Pak. Oke, selanjutnya adalah jauh dari penggunaan pestisida. Inilah yang saya sampaikan tadi. Di sini yang kedua, penentuan
titik koordinat di mana kita letakkan koloni kita ini. Pertama, dekat dengan sumber pakan. Artinya Pak, kalau bercerita sumber pakan saya, suatu bisnis pertanian atau peternakan lah, yang paling tinggi itu biaya dalam pakan. Sekarang Bapak boleh memilih, mau kerja keras atau kerja cerdas. Kenapa? Contoh, saya awalnya Pak, kembali saya coba dirikan, masih ada tempat kandang ternak saya di tempat kelompok itu, kandang kambing gitu. Tiap hari ini saya nyari pakan nih Pak, cari rumput apa gitu. Setelah saya beralih ke Lebah Trigona, ke Galo-Galo, ternyata saya tugasnya memperbaiki lingkungan, terus pindah ya mengambil madu. Sekarang kita asumsikan, kita coba hitung-hitungan dasarnya aja dulu. Bapak beli 1 ekor kambing 600.000. Beli 1 kloni, kalau kita ambil yang mahal, yang supernya atau yang jenis utamanya 1 juta misalnya. Kambing Bapak pelihara, jadikan breeding, berenak sampai 6 bulan. Ya, Galo-Galo 2 bulan dari dia beli, pakannya cukup, itu udah panen. Berapa panen rata-rata paling rendahnya? 200 mili. Kita ambil harga madu sekarang ini 500.000 per liter. Kalau 1 sarang dia 200 mili, kerja kita tiap hari tidak, cuma kita melihat, pelihara, rawat, apa kurangnya, udah, kita udah bisa menghasilkan itu. Yang jadi parameter PR bagi kita bersama adalah gimana cara memasarkan ini, mengangkat nilai kualitasnya, bisa kita pasarkan keluar. Itu yang jadi PR kita bersama. Kalau ini terjawab, saya yakin sana. Bahkan Sumatera Barat mudah-mudahan menjadi sentral madu untuk Indonesia bagian barat. Oke Pak, yang berikutnya juga setelah hitung-hitungan Pak ya, setahun pulang modal Pak, itulah konsepnya gitu, tidak kerja tiap hari gitu. Bayangkan gitu, berapa menariknya. Bapak punya 5 aja itu udah panen 1 liter loh. 1 bulan itu Bapak dapat sisa 1 sarang. Setahun sarang Bapak 12, awalnya berapa? 5. Oh kerja kita mencari pakan? Enggak. Tinggal kita kemas, kita baikkan, ini dapat pemasarannya, harganya. Aktivitas tidak terganggu. Ya, itu bagusnya kita lebah. Terus juga sunnah lah bagi kita. Ya, Rasulullah SAW beternak kambing, ya berdagang, dan Galo-Galo atau lebah ini ada di surat An-Nahl ya. Mungkin Bapak lebih tahu dari saya gitu. Tentang Galo-Galo, tentang lebah gitu. Khasiatnya luar biasa. Oke, selanjutnya kita perlu mengetahui Pak kebersihan lingkungan sarang. Di sini Pak, kita harus mengetahui dulu kebersihan lingkungan sarang itu, tempatnya. Gimana ini radius berapa, tempatnya udah sesuai apa belum, letaknya, ini sangat mempengaruhi. Terus tidak kena sinar matahari langsung. Jadi kalau dia sinar matahari langsung Pak, suhu di dalam toppingnya, kemarin sampaikan banyak kotak itu topping namanya. Jadi itu yang akan naik suhunya panas, sehingga dia berusaha untuk melindungi itu. Bahkan dicari lebih lagi, ditutup, namanya kopi roti kalau di ininya. Tapi kalau kami bahasa mudahnya selimut, diselimutin dia nggak buat pot madu. Kita rugi dengan hal itu. Jadi sangat perlulah kita naungin dia. Selanjutnya arah pintu masuknya, arah corongnya perlu kita perhatikan. Sama dengan kita Pak, mungkin kalau bisa kita beraktivitas sebelum matahari terbit, tidak terlalu panas. Jadi pertama kita melihat kemana arah matahari terbit. Terus kedua, di mana arah pakan yang banyak, di sanalah pintunya kita arahkan. Kalau contoh arah mata terbitnya ternyata ke arah sawah, kurang vegetasi bunga-bungaan yang lain, kita ambil aja arahnya yang ke miring sedikit, ambil ke arah yang padat tanamannya. Nanti akan disampaikan untuk apa aja jenis pakannya, vegetasinya sesuai. Oke, selanjutnya pengendalian hama dan predator. Oke, silakan Pak. Jadi gini, di dalam Galo-Galo itu ada 2. Bisa pembuatannya dari log kayu yang kita potong, kita pasang kotak. Itu 1 koloni, ya. Tapi kalau yang sub ini dari ini contoh dia bertambah gitu ya. Kita ambil telurnya, nanti kita bikin kotak sendiri, bukan dari log lagi bahannya. Itulah yang disebut dengan sub di atas sama topping. Jadi pengganti lognya tadi itu, kotaknya di bawah itu disebut sub. Berbeda. Di atas
di bawahnya scoop, di atas topping. Ya, jadi ganti kayunya tadi itu dikasih scoop, yang di atas sama toppingnya. Oke, bagus pertanyaannya Pak. Kalau sambil jalan aja Pak, diskusinya boleh gitu. Kalau nggak ngerti istilah bisa pakai saya ini kan ada dasarnya ini, tapi saya kemarin melihat sudah ada materi perbanyakan prodi kemarin Pak ya. Gimana cara menambah banyak ini jumlahnya gitu. Nah, saya pikir udah terpahami semua istilah-istilah itu. Belum ya? Nanti bisa kita share, bisa kita diskusikan juga. Belum ada ya? Oke, dari Bapak kemarin ya mungkin kita urus sedikit nih. Bagus nih saran dari siapa namanya Pak? Pak Zivi. Wah kebetulan ini, aduh luar biasa. Dekat sekali sama saya gitu. Tapi kebetulan hari ini dipertemukan. Sebelumnya bertemu mungkin kenal wajah gitu aja ya. Oke, jadi gini. Mungkin dari pertanyaan kemarin dari Bapak semua ini, apakah udah paham ya apa yang dimaksud dengan stop, lock, sama topping gitu? Menguasai nggak itu? Waduh. Dasarnya itu sebenarnya Pak ya. Tapi gini deh, nanti ada fotonya. Setelah ini saya cari video sama Pak Ardan atau Pak Heri atau Pak Arfan dan sebagainya. Nanti akan bisa ditunjukkan di video. Terus jangan gampang juga. Nanti Bapak juga ke lapangan kan? Yang stop kayaknya saya belum ada, yang lock ada ya. Yang stop nanti kita carikan. Kita lihatkan fotonya di sini. Yang locknya dan toppingnya ada di sana. Ya, bagus Pak. Karena gimana kita mau mengandaikan orang cara kita stop, kita ada kemana? Kita nggak nyambung gitu udah. Kayak kasih golok aja gitu ya. Ya, kalau cowok ada fotonya ya. Oke, lanjut. Di sini kita lanjutkan pengendalian hama penyakit ya. Ya mungkin kalau bahasa saya ada tabu ya. Oke, next. Udah. Terus selanjutnya semut. Ini yang paling rawan Pak. Yang paling rawan yang pernah menghancurkan koloni saya itu mungkin nggak terhitung. Mungkin sampai ada 4. Terus apalagi celahnya itu dapat lagi cuma dia masuk sampai ke telurnya. Wah udah dia pasti akan pindah dan itu akan kita menghasilkan nilainya 0. Dari kita padat tadi galau-galaunya, sekarang ini nggak berdiri lagi 0, tinggal adanya stop tadi atau tinggal ada cuma lock dan kosong. Kita memiliki kayu yang kotak aja. Nah mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi lah kalau Bapak pengen memperdalami ini gitu. Oke, yang kedua cicak. Cicak ini cukup rawan juga Pak. Dia kadang parkir aja di depan pintu masuknya itu yang kita sebut corong, tempat lubang masuknya itu. Ya, dia parkir di sana, lidahnya panjang itu, dia jagain, tak, angkat aja sama dia. Satu hari aja 10, sebulan ada berapa? 300. Kalau dia isi kemarin berapa? Isi satu koloni itu, sampai nggak kemarin sama Pak Rudi Masa? Hah? Belum ya? Ya itu bisa berkisar antara ribuan kan? Dia orang bekerja tidak tangkap. Kalau ada cicaknya 2, lama-lama habis siapa ya? Padahal ini adalah mesin kita untuk mencari madu. Di bawahnya disimpan, ditaruh di dalam pot madu. Sementara kalau kami ibaratkan ya Pak, bagi pembudidaya galo-galo, topping tadi atau ini satu lock dengan toppingnya itu, satu koloninya itu, bagi kami itu Pak, karena panennya sekali sebulan, itu sama dengan ATM loh Pak. Jadi satu ATM ini kecil ini menghasilkan 100.000 gitu. Ada 10 ATM kita sedot 100.000 gitu. Karena kita nggak kerja tiap hari gitu loh. Luar biasa kan? Itu yang saya bilang kerja cerdas. Keringat yang terlalu banyak, ya kita enjoy dan hobi juga dengan itu, menghasilkan uang gitu. Salah satu usaha yang menghasilkan uang adalah dibandingkan dengan hobi. Oke, cara mengatasinya adalah mengoleskan lem tikus pada papan alas lock atau kan ada kayu di tiang di bawahnya itu dikasih lem tikus atau di sekeliling locknya itu dia lengket. Nanti udah lengket tapi dibiarin lama. Karena kalau dia lengket salah lama, semut datang. Jadi lengket kita ambil, kita pindahkan, kita buang. Oke, lanjut. Sini sipasan pesawatnya Pak. Sipasan atau kelapang ya. Nah ini juga mengganggu cara kita sama mengoleskan lem tikus pada papan alas bagian kaki. Terus yang jadi berbahaya Pak. Kadang-kadang kita kan pengen ini usaha kita ini tidak satu fungsi gitu, multi usaha lah gitu. Kita pengen yang enak juga. Sepertinya walet itu prospek juga Pak.
Kita bikin tempat, dia cari sendiri, ya. Terus datangin sarang walet, berapa harganya Pak? Puluhan juta ya, sarang walet. Apalagi yang grade yang A gitu atau yang supernya gitu. Nah, kita kan berharapan nih, nggak bisa kita kombinasikan dengan lokasi yang ada di mana pembudidaya waletnya banyak gitu. Jadi harus kita imbangin, jauh dari itu. Maka dia nih bisa menghabisin koloni kita gitu. Kalah kita sama walet. Cara mengatasinya ya, jangan menempatkan sarang atau kotak lebah di daerah terbuka dan banyak burung walet. Jadi kita atasi dengan itu. Lanjut, next. Oke, pengelolaan koloni. Jadi satu koloni satu kotak itu Pak. Gini, kebetulan ada di sini nih, Bapak tadi bertanya mana yang stuck ya. Ya, ini kelihatannya udah stuck ini di bawah ini, di atas ini toping. Oh bukan, ini masih ya stuck di bawahnya tempat ini ya tuh tegakannya. Ya, jadi yang di atas itu toping. Nanti lihat lagi mana yang corong, ini dari gambarnya. Ini yang corong, tempat pintu masuknya nih. Ya, corong namanya. Atau kalau istilah apa namanya akademiknya saya nggak tahu ya. Tapi kalau bahasa istilah kami lapangan itu corongnya ini tempat pintu masuknya. Ya, terus yang di bawahnya ini telurnya. Telur juga banyak, nanti akan ditentukan juga mana yang telur ratu, telur pekerja, dan kan ada lagi turunannya. Jadi perlu kalau mau mengarah ke perbanyakan saya jangan dulu saat ini, karena cukup rawan. Pengen ini kan ada, wah ini bisa ini satu sarang saya beli, saya ambil telurnya, saya bagi-bagi, saya tempatin pancing ditaruh lagi supaya bisa banyak gitu. Jangan, takutnya itu bisa hancur semuanya. Coba dulu satu rotasi, terus panennya gimana, nanti coba perdalam lagi gimana untuk breedingnya, perbanyaknya. Mudah-mudahan saya yakin peneliti ke depan itu pasti sudah mengarah ke sana. Karena ini kalau dapat potensi dari ekonominya, yang mana di lembaga penelitian pasti dia akan melihat arah itu, karena sangat berpengaruh untuk perekonomian kita. Oke, pertama kita perlu juga namanya manajemen koloni. Gimana kita ini pengelolaannya? Jadi begini Pak, konsep itu gampang aja Pak. 4 konsep yang harus Bapak pegang. Pertama itu plan, rencanakan dulu. Yang rencanakan apa yang Bapak lakukan? Terus lakukan dari rencana tadi. Setelah itu coba evaluasi. Wah ini kurang ini. Udah dari perbaikan evaluasi itu lakukan actionnya apa kita perbaiki. Jadi biasa kita gagal dalam pengalaman ini, tapi setelah kita evaluasi, kita perbaiki, itulah proses keberhasilannya. Wah mau apa nih? Wah satu sarang kita udah gagal, udah malas saja. Jangan. Sangat disayangkan itu. Jangan sampai terjadi. Lakukan di mana gagalnya ya, perbaiki ini, lakukan evaluasinya, yaitu butuh proses kayak gitu. Tapi paling mudah adalah bagaimana contoh kita berteman nih sama orang yang punya galau-galau. Udah ambil intisari kegagalannya, jangan ikuti itu, lakukan inovasi terbaru. Karena di sana si A tadi udah pakai gagal, ngapain kita ngulangin lagi, kita mundur namanya. Satu proses gimana kita mencepat keusahaan kita, bercerita sama orang bidang yang sama tentang kegagalannya, kita ambil intisarinya, kita adopsi, terus kita bikinkan inovasi supaya kita tidak gagal. Itu paling cepat, tidak butuh waktu lama. Oke, pertama itu pemberian ya ID atau nama pada kotak itu. Ya harus kita kasih nomor apa gitu, udah seharusnya gitu. Terus menjaga stuk atau kotak dari predator, dari musuh itu perlu kita lakukan. Kalau bisa ini Pak ya. Kalau saya prinsip kalau baru sih sebagai senangnya hampir tiap hari saya lihat itu, saya buka topiknya, saya lihatin ada musuh nggak, ada predator nggak, gitu. Karena senang gitu. Terus dilihat, wah ini kayaknya harus ini ada cross semut ini harus cepat, harus dilindungi, itu perlu gitu. Terus pengecekan koloni secara berkala, tentukan aja nanti apakah sekali 2 hari atau per ini gitu. Jadi prinsipnya kalau saya sempat panennya sekali sebulan satu sarang. Jadi dalam itu minimalnya ada 6 kali saya melihat dalam setiap stuk itu gitu. Memanajemennya tentukan waktunya, udah yakin. Wah ini ada kendala ini. Kalau terlambat kadang-kadang kan kamu nih nggak buka, kan nggak tahu, udah ya tahu pada tutup. Apalagi pas ada kunjungan itu, kalau ada kunjung kalau bisa kita periksa satu-satu. Jadi sama ini Pak,
Bapak sekarang punya mobil, atau Bapak mungkin punya bisnis yang lebih besar, eksavator. Itu ada namanya pemeriksaan keliling. Sebelum alat dioperasikan, lakukanlah pemeriksaan keliling. Terus awal membunyikan, aturan kalau di perusahaan tetap membunyikan klakson 3 kali. Berarti dia udah harus siap beroperasi. Ada sekitar itu akan terjadi kendala. Kadang-kadang nggak tahu nih Pak, Ustaz ternyata rekannya masih kerjain gitu. Nggak, itu menjadikan kecelakaan kerja. Demikian juga dengan hal yang kecil ini Pak. Perlu kita lakukan pemeriksaan juga, tapi secara berkala dan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya memastikan ketersediaan pakannya aman. Nanti untuk pakan, kalau saya prinsip gini aja Pak, target kita berapa? Saya target panen madusan misalnya ini, pengennya 400 mili per satu koloni gitu. Udah, kita lihat, ternyata panen kita 200, udah pakan kita tambah ini. Kalau target kita cuma 200, panen kita 400 sampai 300, berarti masih aman. Jadi kita punya target kita dengan hal itu Pak. Kenapa saya melihatnya nggak bisa hitung-hitungan usahanya untuk galau-galau ini kita jadikan sebagai usaha gitu. Contoh sekarang kita ngambil lah, kalau nggak tahu kalau Bapak dapat bantuan atau apa gitu, bisa pinjaman gitu. Kalau orang bisnis itu bisa kan pinjaman Pak. Tapi kalau kita mungkin ada yang nggak riba dan sebagainya, kita kembali ke prinsipnya aja dulu. Punya uang kita 50 juta, dapat ini sarang 50 sarang, ya 50 sarang kali harus beli berapa liter? 10 liter. 10 liter Pak? Kita anggap harga pasaran rata-rata Sumatera Barat ya dengan relasinya 500.000 per liter. Udah bergaji kita 5 juta Pak. Taruhlah kita bayar cicilan dengan jaminan 3 tahun. Ya, 3 tahun. Bayar kita berapa? 2 juta sekian. Masih untung nggak? Bisa dihidupin kita nggak? Coba cari sekarang usaha yang modal 5 juta bisa menghasilkan net selama bulan cicilan bank atau cicilan pinjam kita, ada nggak untung 50% sisa? Sangat kurang Pak. Jadi sebenarnya galau-galau bagi saya prospeknya luar biasa. Walaupun orang melihatnya kecil ini, tapi sangat luar biasa. Oke, jadi yang saya lanjutkan lagi, ya mengontrol kondisi Colorado dan kondisi kota itu perlu kita kontrol lah. Gitu. Karena di sana kalau kita ini Pak, ini kita anggap aset, harus memberikan manfaat ke kita banyak. Perlu kita berikan juga perhatian pilihan khusus. Kenapa? Karena dia yang beri manfaat kepada kita. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya saya masuk ke teknik panen. Ternyata kemarin dikasih tahu nggak Pak, jenis galau-galau itu ada berapa jenis ya yang Bapak diinformasikan? Yang Bapak tahu aja dulu deh. Ada yang sportif, coba angkat tangan. Yang sportif. Coba, yang sportif dulu, angkat tangan. Oke, ini dulu. Kalau ini saya nggak pakai ini. Apa? Galau-galau Pak? Oke, dari Bapak ini namanya Trigona, apa lagi? Itama. Tapi yang kecil yang kampung. Oke, Bapak ini kalau saya boleh membayangkan nggak sedikit 50% atau di bawah itulah memahami sedikit baru. Tapi mudah-mudahan dengan ada ke lapangan yang Bapak nanti habis ini kabur gitu nggak ikut ke lapangan sayang gitu akan bisa memahami ini menjadi 100%. Jadi sekarang ada opsinya baru nih Pak akan beras masih di bawah 50%. Tapi lapangan nantilah yang akan menunjukkan menjadikan nilainya pemahaman menjadi 100%. Teori tanpa praktek 0 Pak. Praktek tanpa teori itu masih bisa 50%. Saya jamin itu. Oke, sekarang Bapak, saya yakin dia menjaga kalau berapa punya? Oh dapat, pasti kita tahu. Karena saya lihat, wah ini pertanyaannya udah dimiliki dari bahasa tubuhnya dia udah optimis dan yakin. Oke, apa yang Bapak tahu jenisnya? Oke. Apa lagi? Oke, jadi Bapak ini udah paham Bapak, dia punya galau-galau, pemahamannya baru 50%. Lapangan nanti akan jadi 100%. Ya saya nggak mau jawab sekarang untuk jenis itu. Nanti mungkin ada pakarnya, penyuluhnya akan sampaikan itu apa jenisnya. Sangat banyak Pak jenisnya itu yang, tapi pada umumnya yang ada di daerah kita ini yang di budidaya itu Itama. Karena itu bisa panen tiap bulan. Terus ada lagi jenis agak besar namanya Korasika, itu dia agak besar. Ada yang kalau kampung Bapak maksud tadi itu lebih kecil, tapi panennya itu saya rasa sih mungkin lebih lah dari 3 bulan ke atas. Ya,
Tapi kalau bisa sih kalau kecil itu modalnya juga irit Pak. Kalau kita punya 1000 aja stok, 1000 sarang galau-galau kecil itu aja. Coba bagi 1 tahun 365 hari. 1000 dibagi 365 hari. Kita anggap panen kita 1 kali setahun. Berapa sarang kita panen per hari? Kita anggap aja biayanya misalnya satu sarang itu. Kalau kita mau nyari pancing apa itu Pak, bisa gratis malah. Kalau kita beli taruh di bisnis sekarang 200.000. Ya, kali 1000, modal 200 juta, panennya berapa? Terus kasihannya itu juga luar biasa yang kecil itu. Kalau madunya, ya nanti juga kayak turunnya lah. Tapi saya anggap aja ini praktek lah akan menentukan hasil akhirnya pemahaman kita. Jadi saya tekankan ke Bapak, kalau ada yang nggak ikut ke sana, ya takutnya salah pemahaman. Harapan saya nih Pak ya, apa yang kami sampaikan di sini, contoh Bapak pergi ke sini nih, bisa aja memberi informasi kepada kelompoknya atau kepada masyarakat di kampungnya 3 orang aja. Mungkin Bapak kasih 80 kali 3, udah 240 para pakar lebah trigona yang ada di Sumatera Barat. Inilah pionirnya. Ya, itu yang kita harap. Demikian juga dengan materi yang lain, baik ekowisata, lingkungan dan sebagainya. Oke, jadi sini kenapa saya tanya itu? Untuk teknik panen ini, untuk galau-galau yang kecil, yang lepiset itu yang kita peras kasarnya. Tapi untuk yang jenis besar, karena pot madu itu besar, nanti tahu mana pot madu, mana yang jaringan akarnya, mana yang kopi rotinya istilahnya, akan kelihatan nanti di lapangan. Tapi kalau yang kita sedot itu jenis utama, torasika pada umumnya, itu bisa kita lakukan dengan sedot. Keunggulan sedot ini Pak, bagi saya, pertama dia higienis, dia nggak tersinggung tangan, nggak tersentuhan. Tapi kalau kita peras, tersinggung ini, itu satu keunggulannya. Jadi kalau yang kecil ini kita peras, kita saring, kita masuk ke botol. Tapi kalau yang besar, itu jadi kita sedot, nanti saring, masukkan. Terjaga higienisnya. Iya, dia berbeda karena lama tersimpannya. Jadi nanti Bapak akan juga bertanya, ada pertanyaan, nanti di pakan kemarin saya ada pertanyaan saya yang unik gitu. Pak, pakannya lebah habis atau labah siaran, sama galau sama Pak? Sama. Kok madunya berbeda? Ada yang bisa jawab nggak? Oke. Lebah siaran itu sarangnya dari lilit. Oke. Bahannya lilit. Kalau yang lebah madu dari polen. Polen itu polis. Propolis. Yakin? Kami polen. Ini pokoknya menguasai tentang hal itu. Itulah yang merubah rasanya, benar. Ya, jangan kita konsumsi lagi nanti nektar cabai itu kan cabai pedas. Tapi kok madunya berasa nggak pedas? Ya, asumsi itu. Jadi karena dia memang besarnya. Terus sekarang, kenapa image-nya lebah habis ini sebenarnya berpotensi Pak? Tapi di Indonesia sekeliling ini, saya coba di bandara itu cerita tentang lebah madu setiap saya mau berangkat penerbangan itu, mungkin 80% Pak masyarakat kita menganggap itu adalah madu palsu. Madu palsu. Loh, saya miris melihatnya. Kenapa seperti ini? Padahal ini dia berusaha ini, tapi karena kenapa? Banyak pelaku-pelaku usaha yang pengen hasil yang tinggi, dia dibawa olahan, dibawalah sarangnya ini. Tapi saya yakin kalau bila ada sultanan, itu sebenarnya 100% asli Pak. Percaya Pak saya. Ya, tapi apalagi ini udah ada tukangnya, kayak di Riau itu ada. Tidak sama, itu ada perusahaan sama masyarakat untuk lepas siarannya di pohon manggis itu. Memang bagus madunya. Cuma saya mikirnya gini loh, kasihan sekali ya, memanjat risiko tinggi gini. Inilah trigger berapa? 300.000. Ada katanya mahal. Nah, usaha yang mana siapa? Para pembeli agen ini. Agennya ini yang berbuat di rumahnya, dicampur sama bahan lain gitu. Saya perlu ini Pak, kalau Bapak tidak Bapak mungkin sendiri atau apa, Bapak rangkul mereka. Bapak inovasi begini. Madu dibeli, contoh yang punya lapisan sendiri, Bapak beli lapis sendiri, posting di Facebook, Instagram, kami tidak 100% asli. Kenapa? Masih dalam sarang. Saya yakin orang tua akan cari. Nah kalau Pak itu asli ya, karena masih dalam bentuknya pengen gitu loh. Tapi kalau dicampur mereka bertanya, Pak, ini palsu ini. Makanya itu istilahnya apa? Bedakan Pak. Jadi beliau lagi bilang, kalau asli bawa aja pulang Pak, kalau terbang piring jadi asli gitu.
Tapi kalau bukan ini yang kita anggap gitu, salah dengan hal itu gitu. Ya, oke, kita kembali ke topik. Jadi saya ngonceng. Jadi itu apa adanya. Keunggulan adalah trigona itu pertama dia memiliki propolis. Ya, propolisnya ini Bapak pernah nggak yang membeli propolis produknya Brazil dari air limbah itu dia bilang inilah bahannya. Jadi diolah, diekstrak menjadi cairan. Sampai kita memang bagus untuk kesehatan anak. Minum kita tetes sedikit. Ya waktu musim kejabutan gitu dong. Istirahat sampai karena jam 1 jam 2 baru tidur. Bahkan jam setengah 7 udah mimpin apel di lapangan. Terus coba itu memang beda khasiatnya. So, saya ini pengen mengetahui apa sih propolis itu. Saya lihat literatur, bacaan dan lain sebagainya. Oh, ternyata dari ini getah ini gitu. Wah banyak di tempat kita gitu. Tapi sayangnya mudah-mudahan ini harapannya nih Pak ada pengolah ke depan Pak turunannya. Karena ini bernilai mahal keluar itu propolis itu. Gimana kita mengekstrak menjadi cairannya bernilai ekonomi. Dari lepah aja Pak, madu, propolis, bipolen itu uang semua. Gimana kita mengambil nih barang nggak bernilai, kita angkat nilainya, itulah kita melihat potensi daerah. Saya yakin kalau itu mental kita semua, mental UMKM kita semua, Indonesia ini Pak mungkin tiap rumah saya jamin lah pasti ada mobil ini. Kalau itu mindset kita rubah mindset dulu. Oke, next. Lanjut Pak. Oke, di sini saya sampaikan ada waktunya panen. Kadang-kadang begini Pak, saya juga kadang tergiur juga. Apa itu? Saya belum masuk waktu panen ini. Kita datang telepon, Pak Guntur, bisa siapkan nih 4 liter madu galo-galo kirim ke Batam. Waduh, sebelum panen ini waktunya ya. Mau diambil apa aja gitu. Nah, kadang-kadang di sana munculnya Pak, baru 15 hari kita panen ini dia ada madunya. Tapi kondisi madu itu Pak belum sesuai dengan hasilnya, belum matang hasilnya. Rasanya itu berbeda, kentalnya itu berbeda. Saya coba kan itu 15 hari bisa saya sedot itu. Tapi kayak buih ya. Loh, kok nggak kental kemarin ya? Makanya ragu saya kasih ini gitu. Takutnya dianggap palsu. Sekali saya ngirim nanti orang order lagi gitu. Jadi kita jaga. Jadi frekuensi untuk panen itu perlu. Pertama di sini kita juga perlu memperhatikan Pak. Kenapa demikian? Kita memanen juga lihat kondisi cuaca di saat itu. Apakah hujan atau gimana? Ini sangat perlu. Ya, kalau mau hujan kita panen ini udah terbuka atau apa gitu nanti dia susah gitu. Kita perhatikan. Terus untuk panen ini kita lakukan pada cuaca cerah antara pukul 9 sampai pukul 3 sore. Ya. Terus yang kedua, tidak memanen madu pada musim hujan. Yang ketiga, dipanen saat kantung madu tertutup semua. Tidak tertutup dia baru bisa kita panen. Kadang-kadang dia masih terbuka gitu Pak, tapi madunya udah ada dalam itu. Tapi madu itu secara prosesnya itu belum. Biarkan itu. Ya jangan kita jadi rakus juga karena itu juga pakan bagi galau-galau itu makanan dia. Ya, jadi kita yang mengimbangi dia juga. Ya karena ekonomi kita lupa, wah mesin kita belum sempat harus kita tarik ini, udah kita usaha narik, ternyata ada rusak gitu jadinya. Jangan sampai demikian. Oke, yang selanjutnya waktu yang musim mekar bunga. Jadi di sini gimana? Sebenarnya kalau saya sih tenteramen untuk frekuensi panen sekali sebulan. Tapi yang paling tepat itu dia adalah 2 minggu setelah musim bunga banyak mekar semua itu lakukan panen. Lambat dipanen itu juga lebih bagus. Madunya ini atau bipolennya ini atau propolisnya ini adalah pakannya Pak. Jadi asumsinya di lembah trigona pakan jangan Bapak anggap pakannya yang harus kita siapkan tiap hari. Seperti ikan kita harus sediakan pelet. Seperti ayam kita harus sediakan dia makanan 3, 11 atau berapa gitu yang dan jagung. Tapi sangat istimewa dengan lembah trigona. Kita menyediakan pakannya sekali tanam. Ya, terutama dia nanti pada sampai waktunya dia akan bisa diambil nektarnya. Ya, itu istimewanya. Sangat luar biasa menurut saya dengan kita bisa mengkolaborasikan ini. Lingkungan indah, nilai ekonomi ada. Apalagi kita di pinggir-pinggir hutan gitu, udah bisa kita pakai hal ini gitu. Oke, lanjut Pak. Oke, pakan lembah, next terus. Di sini inilah kita sebut kantong madu Pak ya. Nah, ada pertanyaan mana kantong madu? Itu kantong madu yang bulat-bulat itu.
Apa isinya? Itulah isi madu. Terus ada yang terbuka itu Pak ya, tapi tidak ada isi. Karena dia belum tutup, jangan Bapak panen. Kalau kita harus mempertahankan kualitas itu. Jadi kalau bisa di watak kita itu Pak, kepercayaan konsumen adalah harga mati kami kalau kita mau bisnis. Kalau itu Bapak, udahlah utamakan nilai uangnya dulu, kepercayaan konsumen Bapak hilangkan, dan sebentar kan turun bilang Bapak akan kalah dengan kompetitornya sendiri. Ya, karena kita butuh kompetitor, tapi harapan saya untuk Sumatera Barat semuanya ini kita sejalan, jangan sampai jadi kompetitor yang demikian. Kita satukan wadah kita cari pasar luar. Untuk contoh, daerah Padang Pariaman, berapa? Udahlah kita sama-sama isi Padang Pariaman untuk lokal. Terus junjungnya isi juga, junjung untuk junjungnya. Demikian juga daerah Solo, Kampung kita udah ngisi dia. Tapi di saat ada permintaan lebih, kan dia punya relasi dia. Ya, jadi contoh kayak Bapak ini, mungkin banyak relasinya ke Malaysia atau ke India. Udah dapat satu, coba persiapin 1 ton madu sebulan. Bapak MOU, Bapak bingung kan? Bapak harus tahu dulu datanya berapa koloni yang ada di Sumatera Barat. Berapa rata-rata panen Sumatera Barat itu satu sarangnya? Ada nggak hasil sedemikian? Kalau kita udah komitmen dengan perusahaan luar, kalau kita tidak mencukupi itu akibatnya penalti Pak. Nggak bisa, wah ini uang masuk ini kita layani. Ternyata 2 bulan cukup, 3 bulan, wah udah kita penalti denda untuk selamanya habis. Maka kita utang-utang nih. Jangan, pikirkan dengan matang. Jadi konsep yang tadi itu pegang, rencanakan, lakukan, cek, saja lagi. Lakukan itu, saya yakin bisa optimis itu berhasil. Kalau nggak lakukan itu, saya rasa sih susah kita gitu. Nggak akan bisa lah untuk berhasil gitu. Jadi dengan ada seperti itu, masalah demikian Bapak dapat relasi, ya tinggal hubungi aja. Kalau susah Bapak hubung kami atau madu, udah hubung aja ke dinas kehutanan. Pak, kami dapat masalah madu, mantap loh Pak. Harga dolar loh, sekian per kilo, sekian per liter dengan standarnya ini, bisa nggak Pak? Ada sebelumnya data itu. Wah ini bla bla bla, wah bisa ini. Kita punya ini 2 ton, mana semua sebulan. Udah 1 ton kita ke sini, 1 ton lokal. Wah, Bapak juga yang namanya berhubung, itu dapat jasa, apa jasanya? Udah, Bapak tahu jadi pengepul atau apa aja dulu ya, gabungin, udah, kirim ke sana, keuntungan, udah, masuk sendiri. Saya lihat sekarang ini banyak inovasi itu yang cepat maju gitu. Ya, jadi mencari uang itu bagusnya dalam kuasa jangan yang kotor, pakai yang ya, itu lebih kuncinya. Gitu. Oke, di sini ada yang pertama itu sumber pakan itu nama nektar. Dan nektar itu apa? Ada yang tahu apa itu nektar? Sari pati bunga, bilang ibu bapak ini. Oke, ada yang lain? Ini kita harus komunikasi karena ini di sini kuncinya ini. Kita mau meninggikan madu kita ini, atau bipolarnya ini, atau propolisnya ini. Inilah kuncinya konsep sini. Ya, nektar itu adalah cairan yang ada pada bunga, sarinya. Nektar itu adalah dia rasanya manis. 15% kandungannya sampai 50% itu adalah gula. Tapi jangan Bapak akal juga dong. Wah, nektar ini banyak gula ya. Pergi ke tukang bikin tebu, loh, ambil dong, tebu, bikin air. Wah, udah kesalahan kan? Ya hinggap dia. Tapi madu nanti palsu gitu loh. Khasiatnya nggak dapat. Ya, walaupun dia makannya karena bervariasi pakannya tadi itulah di sanalah khasiatnya. Ya, jangan bikin nektar buatan gitu. Apa hasil dari nektar ini itulah yang akan menjadi madu. Ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Polen ya, serbuk sari. Jadi serbuk sari yang dari bunga itu yang akan menjadi bipolen. Oke, lanjut. Resin. Ya, resin ini getah yang ada pertanaman. Ini akan menjadi propolis nantinya. Ini adalah propolis getah yang jadi yang tersimpan di dalam getah itu. Dan salah satu getah ini bagi dia, setelah saya amati di lapangannya, adalah pelindung dia terhadap musuhnya. Di saat sedikit dia terbuka lubangnya itu, takut masuk semut, dia tutup itu, gotong royong dan nutup ke sana semua. Fokus dia ke bagian itu. Memang luar biasa lebah ini Pak. Secara organisasinya, ada ratunya, ada pejantannya, ya, ada pekerjanya. Kalau kita tanpa digaji, mau nggak sebagai jadi pekerja aja? Gitu. Tanpa ada imbal baliknya. Tapi lebah ini enggak, kesetiaannya luar biasa. Setianya pada ratu. Ini mungkin konsepnya saya lihat nih, Ranah Minang maka ini. Karena Raja Ranah Minang itu apa? Gunung Kanjong.
Bukan di sini raja, ratu loh. Raja alam terkambang jadi guru. Mungkin satu konsep di sini dipakai. Ratu yang ada di sini Pak, Tron itu yang jadikan raja dia. Oke, lanjut Pak. Oke, ini pengertian nektar tadi, ya. Nektar terdapat pada bagian petal, ya istilah-istilah inilah akademik lah kita abaikan dulu dah. Akademik ini cukup ini, tapi di lapangnya adalah cair yang ada pada bagian bunga gitu, yang rasanya manis, itulah apa namanya nektar itu, ya. Terus polen, serbuk sarinya itu, tepung sari yang ada pada bunga itu. Contoh jagung, itu banyak polennya Bu. Padi, itu ada polennya. Nah, sementara untuk getah adalah yang dimakan tanaman. Kalau kita ibaratkan ke manusianya itu darahnya lah tanaman itu getah. Ya, diangkat sama pembuluh. Kalau di tanaman mungkin sila dan polennya. Oke, lanjut. Nah ini, bapak ibu, bapak-bapak ini suka bunga kan sih? Sangat jarang Pak, bapak itu hobinya bunga. Karena istri saya juga kaget loh awalnya. Saya tanam bunga, sebelum baru datang, loh, ini udah ada berubah ini. Balik Papua aku jadi tukang bunga ini gitu. Sejak kapan hobi bunga gitu? Lalu ternyata datangin galau-galau, oh kesini gitu. Awalnya saya tanya kawan, hobi bunga nggak? Hobi, tapi bunga desa gitu. Janganlah gitu, masih bagus bunga di rumah gitu. Ini bagian-bagian bunga ya, dimana ya itu terdapatnya ada kepala sari itu, ya di kepala putih, benang sari. Nah di kepala putih itu lah terdapatnya polen serbuk sari itu di kepala sari, ya. Oke lanjut. Oke, ini ada nggak di rumah bapak pepaya apa namanya ini? Ada yang kerennya namanya pepaya California. Kalau kami di Padang Pariaman namanya Kaliki merah dalimo. Ya. Kenapa saya ambil pepaya? Karena pepaya itu ada yang memiliki nektar. Jadi saya pikirnya nih pepaya ini kalau nggak banyak musuh alaminya ini bisa di bawahnya itu ditaruhin galau-galau gitu. Terus nanti nektarnya diambil gitu. Jadi pepaya berbuah, madu pun panen. Peluangnya tidak satu. Oke, pertama di sini langkah-langkah dulu kita bisa gampangkan. Kita perlu Pak identifikasi dulu jenis dan jumlah tanaman sumber pakan. Kalau Bapak Ibu memiliki jenis itamah itu 300 meter di sekeliling tempat Bapak naruh sarang itu, coba lihat itu vegetasi tanamannya. Cara mengamati pula Pak. Kalau pokoknya tanaman itu, pertama yang jenis rumput-rumputan, kedua yang jenis kerdu. Kerdu itu dia tidak berkayu tapi tidak sampai tinggi betul. Ya, yang ketiga baru tanaman pohon. Amati itu berapa kerapatan, ambil aja 1 meter ke 1 meter. Ini udah kali aja kalau sama kelihatan naungannya kan, udah kali pas sendiri loh potensinya. Oke lanjut. Terus kita perlu nanti pas perjalanannya memang perlu ini karena jangan kaget, apalagi kita kelompok kerjasama. Ya, Bapak taruh madu ternyata itu ada musim durian itu kan sebelum musim buah kan bunga itu manggis rambutan bersamaan loh. Di saat itu madunya juga naik meningkat gitu Pak. Selesai musim bunga itu. Tapi setelah musim dia berbuah dan jarang, madu turun. Kadang-kadang di sinilah persaingan kerjasama kita sama teman hilang kepercayaan. Loh kemarin udah sampai loh setengah liter 1 sarang gitu. Loh kalau sekarang menjadi 200 ml gitu. Padahal kemarin 200 ml, 200 cc gitu ya. Jadi prosesnya kemarin 500 ml gitu, 500 cc gitu. Turun 300 kan? Ya kan jadi panen cepat duluan ini sebagai bagi kita. Kita susun duluan karena kita nggak punya ilmu itu. Gitu. Jadi hilangkan itu, kita lihat oh apa sebabnya. Oh ini, oh ternyata kita harus membantu nih gimana supaya mempertahankannya. Madu kita itu stabil. Ya kalau kita bikin usaha kan stabil, kita boleh turun naik gini, terus lanjut turun gini, turun lagi ya. Nah, tutup nanti untuk analisa usahanya bisa stabil. Naik, terus sudah yang paling bawah itu masih profit, bukan sekedar pulang modal atau break event point aja. Ya. Terus selanjutnya penanaman tanaman sumber pakan yang berumur panjang, tanaman tahunan. Perlu itu Pak. Kenapa saya bilang demikian? Sangat banyak Pak tanaman berumur panjang, tanaman pakan ini contoh durian. Buah Bapak dapat, ya. Terus selanjutnya ini dia berbunga, ada nektar, ada polen di sana, ya. Di sekelilingnya itu apa? Naungan. Kemarin ada nyanyi Ribaraya nggak Pak ya? Ada nggak bentuk apa ya?
Kalau ada itu lagu rimba raya itu saya sangat senang sekali. Kenapa? Hutan itu ternyata saya nggak setuju salah satunya hukum rimba. Apa yang jadi Pak hukum rimba? Hah? Salah Pak, bagi saya seorang hutan salah Pak. Hukum rimba itu adalah bukan ada hukumnya Pak. Yang tinggi menanggung yang kecil. Itu hukum rimba. Yang Bapak maksud hukum rimba itu Pak, hukum binatangnya. Jangan salah persepsi. Coba, ada tanaman itu bisa nggak tanam berkecamah tanpa dinamakan yang lain? Ini kita luruskan dulu persepsi saya sebagai orang itu kan kecewa sama berapa hukum rimba gitu. Wah ini orang hutan bela, bukan. Ya berbeda loh. Jadi kalau nggak ada bisa konsepnya ya, coba lihat. Ada nggak tanaman itu langsung kita tanam ini dia tanpa naungan bisa hidup? Tidak. Di hutan itu semuanya seimbang, stabil. Stabil itu nggak perlu pupuk, hamanya kayak ini coba berubah semua. Yang merusak kita apa? Yang perbuatan manusianya. Jadi yang konsepnya tadi, bagi saya sih hukum rimba bukan itu. Tinggi rendah itu dia yang menaungi temannya. Ya. Contoh sekarang ini di pinggir tebing itu Bapak banyak beringin, kelompok tikus. Itu tuh air Pak. Air jernih. Jadi kalau banyak nanti di pinggir kali Bapak ada anak beringin apa tanam aja. Itu kelompok tikus sangat bagus sebenarnya. Apalagi bambu gitu, saling mengikat dia. Tidak ada rimba itu yang merugikan. Apalagi sembunyikan hukumnya rimba, waduh sedih sekali saya Pak. Oke, kita kembali ke topik lagi. Sengaja saya share sedikit nih Pak, supaya kita fokus dengan itu bahasa sehari-hari. Sekarang kita kembali ke topiknya. Ya, next. Oke, tanaman sumber pakan yang berumur pendek. Jadi begini Pak, dalam dunia usaha budidaya galo-galo, saya rasa melihat tinggal di kampung ini, kalau dulu enak Pak, di perusahaan ngobrol bla bla bla, sekian terima jutaan gitu. Tapi di kampung enggak, semuanya harus direncanakan, ada strategi, ada kebutuhan yang disiapkan untuk harian, ada untuk bulanan, ada tabungan untuk angkat beban. Demikian juga konsep itu kita pakai di galo-galo ini. Contoh, kita pengen yang kebutuhan harian apa ini yang bisa menghasilkan, ya? Usaha apa gitu? Mungkin cabai gitu, yang pendek umurnya bisa satu panen apa, satu kali tanamnya. Gitu. Terus setelah itu apa bulanannya? Disiapkan. Kalau kakak gitu saya lihat sih kita di kampung susah, harus ngatur strategi itu. Salah satu pesan orang tua saya itu apa? Kalau kamu tinggal di kampung, jangan lupakan ternak. Itu yang akan beban nanti. Bapak punya sapi, punya kerbau, kedepannya itu jadi kampungan. Padahal kita kerja setengah jam sehari lah cari rumputnya. Tadi nanti untuk angkat beban, jual ternak ada berapa, anak kuliah dan sebagainya. Saya merasakan pesan itu. Ya ternyata itu benar pada saat orang tua saya. Jadi kebutuhan itu tidak segikan harian, bulanan, tahunan, tabungan gitu. Apalagi kita di Sumatera Barat sosialnya tinggi, alik beralek, kemalangan itu dan sebagainya. Bapak itu adalah strategi itu. Lagi dapat konsep itu saya yakin, apalagi pemuda-pemuda kita sangat kreatif sekali. Oke, next. Oke, di sini Pak, saya kasih namanya tanaman prioritas. Kalau sudah bercerita prioritas saya misalnya saya berangkat di rumah nih Pak sama istri. Saya prioritasnya hari ini pengen berbagi sering lah sama bapak ibu di sini. Jadi prioritas, tidak ada halangan lain. Maka telepon teman mampir dulu gitu. Ya karena prioritas itu saya utamakan. Jadi artinya tanaman ini harus ada. Kalau kita budaya galo tanaman ini harus ada. Jangan sampai tidak ada. Ya. Apa tanamannya? Ya, tanam prioritas ini pengertian next saya. Pertama, Santos lemon. Bapak tahu jenis tanaman ini? Tanaman berbunga seperti ini, dia memiliki nektar. Terus kalau dia tidak tumbuh berbunga lagi, dia berbunga terus. Ulang-aling bukan. Nanti ada jenis tanamannya mungkin kalau ada diperbesar kayak kalian gambar aja saya penampakan dulu. Tapi nantilah. Kalau ini saya yakin akan banyak ini di depan rumah ada ini. Apalagi ibu-ibu ini. Mereka makan itu. Nggak tahu ya. Nanti bisa di zoom lagi, ditarik lagi nanti. Di lapangan bisa, tapi lapangan nanti mana tahu. Ada anak-anaknya sih tapi berbunga. Ada. Oke, ini Bu. Namanya juga ini keren loh Bu. Tanamannya. Dia warnanya ungu, apa namanya? Pinknya. Meriah sekali. Namanya Bu, air mata pengantin. Saya nggak tahu ini. Wah, apakah ini penemunya kena menangis, ditinggal suaminya dan air matanya ini jadi bunga.
Harapannya enggak ya, boleh jangan. Kenapa nggak air mata janda gitu kan? Kalau pergi mau jandanya, ini pengantin loh, masih strategi loh. Tapi karena uniknya dikasih namanya air mata pengantin. Tapi bagi saya tidak melupakan nama ini karena cukup unik. Air mata pengantin, wah keren sekali namanya ini. Lanjut, ini Kaliandra. Kalian punya energi yang bagus juga untuk energi bahan bakar. Jadi kan chip apa ekspor, wah nilainya memang dia luar biasa Kaliandra. Ini magon ya, bunga yang kuning itu saya di rumah ada nektar juga. Lanjut, ini bunga lilin. Mungkin kamu tahu lah bunga lilin. Nah, ini bunga kenikir. Ya, ada nggak salah satu yang anggap itu ada bunga ayam? Hah? Oke, jadi begini. Back dulu Pak, back. Balik. Jadi dari antara semua tadi, harapan saya Bapak kalau pengen fokus dengan berbudidaya galau-galau, segera tanam itu, karena inilah yang akan membantu untuk saat tanaman tahun berkayunya nggak berbunga, dia inilah menjadi pakar. Inilah yang menjaga kestabilan panen madu kita tadi, hari per hari. Menghilangkan susun, kita titipkan. Kalau itu enak Pak, Bapak punya modal aja, titip, hitung persentase, itu mudah orang mau. Mau sampai modalnya bingung ini, mau 50 juta, mau taruh di mana ya? Tapi nggak kurang nih, bisa nambah. Kalau galau bisa menjawab itu, bisa. Next. Counter foto, back, betul Pak. Oke, lanjut. Nah ini, Bapak tahu nggak ini buah apa? Buah kecapi, wah apel hijau Pak ya. Dari belakang apel Pak ya. Wah, mantap ya Pak. Di sini Bapak kenal ada labu yang di pinggir sawah. Jadi kalau namanya dalam dunia pertanian adalah buah maja. Buah maja ini, kenapa saya ingat kayak ini? Karena saya pengen konsepsi itu lingkungan Pak, ramah lingkungan. Pupuk itu mahal bisa nggak apa-apa, kalau bisa mahal lagi dong. Tapi sebelum muncul nih, lahir ahli-ahli pupuk organik. Tanam itu sehat, orangnya sehat, ya kan? Terus banyak pupuk lainnya yang bisa dibikin dengan organik gitu. Biarnya mahal loh bagi saya gitu. Kenapa? Udah nanti akan lahir ahlinya gitu. Kenapa ini? Ya kita rebutan gitu loh. Banyak hal di balik-balik itu. Ada subsidinya ini macam lah gitu. Jadi saya kalau seperti lingkungan, saya sangat setuju sekali dengan organik. Ya termasuk ada nama testak, pestisida nabati, bisa kita bikin. Nanti tinggal datang ahli ya Bapak, koordinasi dinas pertanian, itu dia ada semua itu. Tinggal bikin lawannya. Kalau saya maunya gini loh, karena sekarang zamannya ada HP, udah di-scan aja tanaman itu. Tag, wah kurang unsur N ini. Tag, ini kurang ini kena hama ini nih. Ini untuk rekodnya. Mudah-mudahan negara kita bisa kayak gitu gitu. Terus kemudian kan pemuda petani itu pakai drone. Wah, keren kan? Sampai gitu, wah ini kelihatan nih panennya apa yang kena gitu. Jadi petani itu bisa sih dapat pekerjaan rendah lagi. Udah, yang itu yang paling mulia. Kenapa? Dialah yang supply kita kok. Kayak itu jadi agak canggih sedikit gitu. Salah satu yang budaya drone itu ada Sukamandi, Pak Sukanto namanya, yang bikin organik itu. Dia bikin koperasi, patungan semua organik. Dia lah supply pakan bayi di Jerman itu. Saya ke sana. Kalau kita mau pesan Pak Inden Pak, mau nggak nunggu 4 bulan? Berapa liter? Berapa kilo? Berapa ton? Luar biasa kan? Inden loh. Orang besarnya gitu. Oke, kenapa saya bikin ini tanaman maja ini? Tanaman ini dia memiliki nektar. Terus dia bisa kita jadikan mol, mikroorganisme lokal yang untuk pupuk, ya. Bahan bakunya adalah mol ini. Labu siam atau tapi tangayi itu, tapi banda. Enggak, pakai batang, apa segala macam kadangnya. Labu kayu. Karet, bisa untuk kacau. Itu isi lunak, itu yang kita jadikan mol dia. Nanti ibu kalau pulang udah sisa pertanian, Pak, apa tuh buah maja atau pakai aja bu. Itu penjual pertanian pasti, wah itu lakukan organik, diarahkan itu. Kamu senang dengan dia apa? Iya, bisa untuk takaran di luar, karena untuk dia mau itu. Oke, next. Ya ini buah maja, dia ada nektarnya. Terus saja Pak, ya. Ada Bapak mendengar pepatah, dunia tidak selebar daun kelor kawan. Tahu nggak apa yang daun kelor? Hah? Tahu semua ya? Daun kelor? Yakin nih tahu nih? Daun kelor. Ya oke. Nanti kita lihat gambarnya. Ya dia itu
bunganya itu juga mengandung nektar, ya. Terus lanjutnya manggis, sering lah. Pisang itu juga mengandung nektar. Jadi di bawah. Kalau bapak sebenarnya gini, pisang itu bisa kombinasi galau-galau menurut saya sih. Hamanya nggak terlalu kurang, paling dia ada penyakit apa namanya busuk itu, tapi itu buahnya terlalu menyerang. Jadi pisang ini kita menunggu paling lama 8 bulan atau 6 bulan Pak. Kalau kita tanam banyak itu bisa kita panen 100 kg buah, akan beruntun dia itu. Jadi banyak potensi yang ada di Sumatera Barat menurut saya sih. Selanjutnya langsat, ya, yang terkenal juga daerah kita sampai dijadikan topik lagu, langsat si Junjung, ya. Itu kita ada potensi semua. Gitu. Nah, jati, ya, ada nektarnya. Lanjut, ya, durian, apa, semuanya ada sama kita ini. Ini vegetasi yang ada di daerah dekat di Gunung Tinggal. Lanjut terus, mangga, apa, rambutan nanti bisa di-share lah jenis-jenis ini gitu. Pepaya, ya, jambu biji, jaweh tuh sawahnya, pandan. Terus jangan lupa ingatkan, ternyata nektar itu jangan bapak ibu beranggapan itu ada pada bunga saja. Ada namanya nektar floral, itu nektar yang ada pada bunga. Ada nektar eksploral, itu nektar yang ada di ketiak daun. Salah satunya bapak mungkin tahu, pandan, itu sering disebut itu, ada nektar eksploral. Daun akasia menyium di bawah ujung ini, itu memiliki nektar. Walaupun dia tak berbunga, tapi ada nektarnya, nektar eksploral. Oke, next. Ah, ini vegetasi. Tuh, ini pisang. Saya bayangkan kalau sampai pisang kayak gini nih, sayang kan di pertaraannya kayaknya saya bikin dia, kalau kita galau-galau, wah, cakep juga gitu. Itu Pak Gasnya kayak gini. Oke, nah, nenas, masih ada nektar. Terus Bapak lihat terus saja Pak, ini tuliskan tanamannya aja semua ini. Tomat, serai. Gitu. Nah, di serai Pak. Serai itu bisa Bapak konfirmasikan. Kenapa serai, apalagi serai wangi, itu dulu sempat booming. Mungkin dari Dinas Kehutanan atau dari Pertanian Kehutanan, tak asik lagi dengan asiri serai wangi. Karena kalau misalnya saya pernah coba, serai wangi kombinasikan dengan ternak, itu setelah kita ekstrak, limbahnya itu kita olahkan jadikan pakan ternak, fermentasi, itu gula, apa namanya, bulu sapi itu lebih kilat, dia lebih bagus, tidak tambah bersih. Bisa, mungkin gara-gara pasaman ada di sini, yang ada serai wangi itu, wah, bisa arah ke sana. Next. Nah, ini durian ya. Ini tunjukkan. Terus kopi juga. Salah satu sekarang lagi booming kami Kampung Tangguh kami bersama juga dengan masyarakat di bagian daerah Tandike itu dengan penyuluh kehutanan. Kami mencoba nih Pak buat madu. Ternyata madu ini dipengaruhi oleh pakan juga salah satunya. Jadi banyak durian kopi kami coba taruh di sana. Berbeda rasanya dengan tempat yang lain. Harum wanginya. Nanti kami bisa jadi apa namanya ciri khas di daerah itu. Madu kalau rasa kopi. Wah, ini luar biasa. Apalagi kalau bisa ada nih, ada dari sini budidaya anggur. Tahu di mana anggur? Kalau rasa anggur loh. Ini kita bisa identifikasi sendiri, bukan kita bersaing untuk kita, sangat kecil pemikiran kita untuk itu. Gitu. Jangan salahkan asumsi itu. Oke, lanjut. Nah, ini banyak ya Pak. Ini yang di pegunungan. Iya, bisa Pak. Tapi kamu musiman Pak, mereka susah. Kalau bisa tanam dulu hari. Oke, lanjut. Terus Pak, di sana aja ya. Oke, di sini saya masuk lagi. Yang paling penting ini Pak, aspek lingkungan pendukung. Ya, dalam mengembangkan budidaya lebah bergona perlu kita mengetahui lingkungan pendukung kita dulu. Apa sih gimana yang harus kita perhatikan? Pertama, saya kembalikan tadi. Jangan Bapak abaikan potensi pakan. Itu paling pertama catatannya. Jangan lengahkan hal itu. Terus yang kedua, kebersihan lingkungan agar aman dari gangguan hewan lainnya. Nah, satu kita kan ini Pak, kalau bergaul di hutan ya, kita taruh di sana lagi kan. Jangan lupa, beruang itu dia bisa buka Pak. Habis kan ambil madu dan wah, rugi kita. Perhatikan itu juga. Terus jauhkan dari gangguan bau, asap, bising dan sebagainya. 4, yang lokasi yang teduh tidak kena makan langsung. Terus jauhkan dari penggunaan pestisida. Tidak ada cara lain Pak, kombinasikan Pak budidaya galau-galau ini dengan pertanian organik. Kita lakukan seperti SRI Bapak ingatkan, sistem rice intensifikasi. Meningkatkan hasil pertanian itu dengan perlakuan perbaikan dari dalamnya dilakukan dengan pola organik. Oke, next Pak. Nah, inilah Pak, kami sampaikan, inilah kami semua sana. Alhamdulillah.
alhamdulillah kami tunggu Bapak di sana, kita bisa diskusi lebih lanjut juga di tempatnya ini lokasi ini. Baik, saya kembalikan ke Bapak Moderator. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.